Ya, langsung aja Pak. Mangga dibuka dulu atau langsung? Enggak, giringan. Ya, langsung, siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu ya alim amma ba'du. Eh, Bapak dan Ibu, alhamdulillah. Puji syukur, mari kita sama-sama panjatkan ke Zat Ilahi Robi yang mana hari ini berkat kasih sayang, rahmatnya lah kita bisa bertemu kembali dalam acara saling berbagi ya, saling berbagi pengetahuan seputar tentang pengelolaan pendidikan anak usia dini di bulan kedua ya. Mungkin yang sudah kita bahas di awal pertemuan di bulan Juli, kita semuanya sudah sepakat bahwa selama 6 bulan ke depan kita akan bersama gitu ya untuk apa ya istilahnya meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga Bapak Ibu di sini. Mungkin karena kemarin belum sempat ya eh, akun ID belajar kepala sekolah ya belum ada. Yang kemarin diasuhkan itu Bu Renti itu ternyata statusnya guru ya, sudah aktif. Jadi mungkin sekarang gimana ya, eee, progresnya gimana Pak untuk akun ID belajar kepala sekolahnya sampai saat ini gimana Pak? Apakah masih ada kendala atau gimana? Untuk akun ID belajar, soalnya Mhm, kan kemarin kata Bapak mhm. menggunakan akun belajar ID oleh yang bukannya. Heeh, Jadi kepala sekolahnya. memang itu terkendala sama Bapak katanya sebagai guru ya, Mhm. sebagai guru. Namun kata Bapak juga coba cari akun ID belajar yang kepala sekolah yang lalu. Mhm. Pada saat itu ditanyakan kepada kepala sekolah yang lalu itu memang tidak tahu beliau Oh. itu gitu, jadi bingung saya juga Pak Oh, gimana mhm, seharusnya ini mhm, mhm. soalnya eh, dari rapor pendidikan juga tidak akan muncul karena memang tidak bisa pakai akun belajar itu. Ya, ya. Tapi kalau itu kan di statusnya PLT Pak Ibu Tania itu emang tidak bisa atau gimana? Eh, yang didaftarkan dulu Dapodik itu bukan Butania. Oh iya. Jadi yang didaftarkan itu yang nggak tahu. Jadi kan kemarin Butania kan ada Bangkarakna mah tiasa diluruh gitu. Ayeuna kan teu aya Bangkarakna bade ngarisetkeun kumaha gitu maksudna. Jantan mungkin ya ke depan ya mungkin Abdi hanya mengasumsikan saja sebagai contoh. Kenapa sih itu penting bagi saya gitu ya? Karena memang apa yang saya harus dampingi itu berdasarkan rapot pendidikan gitu ya. Kemarin kita sudah bahas rapot pendidikan sampai dimensi D ya. Dimensi D1 tentang perencanaan, dimensi D2 tentang proses pembelajaran, dan dimensi D3 tentang pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi, keempat tentang asesmen. Kita sudah kupas tuntas gitu ya. Apa itu dimensi 1, apa itu dimensi 2, apa itu dimensi 3, dan apa itu dimensi 4. Jadi maksud saya mungkin kalau nanti rapot pendidikan ada, jadi saya itu melakukan pendampingan itu tepat sasaran. Yang dibutuhkan di lembaga TK Miftahul Syahada ini apa sih dari dimensi-dimensi yang sudah ada di rapot pendidikan? Jangan sampai saya melakukan pendampingan yang memang ratingnya sudah bagus gitu. Nah ini sebagai contoh Bu ya, dari 3 sekolah, alhamdulillah 2 sudah ada. Ini yang dari Kober Al Furqon dari Kecamatan Tarogong Kidul. Di sini kurang, makanya saya tentukan nih kurang, kurang, ada yang sudah baik, ada yang sudah kurang-kurang, ada sedang. Nah, mungkin dari rapot pendidikan ini ada dimensi 2, dimensinya 2 ya, D dan E. Dimensi D1-nya ada 4, dimensi D-nya ada 4, dimensi E-nya ada 7. Jadi 4 tambah 7 ada 11 dimensi. Nah, dari 11 dimensi ini yang sudah baiknya 1. Nah, ini dilihat. Nah,
indeks ketersediaan sarana prasarana esensialnya sudah bagus. 2,25 dari 3 gitu ya. Dan yang sudah sedangnya di sini E5 kepemimpinan yang mendukung perbaikan layanan secara berkelanjutan. Dinas Kedokteran sedang. Ada juga E6 kemitraan dengan orang tua, skornya juga sudah sedang. Sisanya masih kurang. Nah, tugas saya itu adalah memberikan pendampingan bagi dimensi-dimensi yang masih kurang. Dan di antara kurang ini juga, saya hanya fokus kepada 3 bidang. Yang pertama tentang kurikulum merdeka, kedua tentang peningkatan kombel, dan ketiga tentang digitalisasi sekolah. Sebagai contoh, yang saya lakukan pendampingan di Kober Al Furqon itu dimensi D1. Karena rapot pendidikan mengatakan kurang dan skornya minim 34,76. Nah, nanti saya melakukan pendampingannya dari sini. Di sini kan disebutkan perencanaan pembelajaran di tingkat satuan PAUD belum disusun, sehingga pembelajaran di kelas dilakukan tanpa panduan. Nah, untuk TK Miftahul Syahadah, saya tidak tahu apakah sudah tercatat, misalkan sedangkah atau kurangkah gitu. Gitu. Nanti kalau memang sedang, jangan sampai saya melakukan pendampingan yang skornya udah mulai merangsek bagus gitu. Nah, itu sebagai perumpamaan. Jadi data ini akan digunakan oleh saya untuk melakukan pendampingan. Ya, mungkin untuk sekarang ya mungkin saya mengasumsikan bahwa rapot pendidikan TK Bapak dan Ibu juga mungkin tidak jauh berbeda gitu dari lembaga-lembaga yang saya dampingi gitu ya. Ini untuk Kober Aisyah Al Furqon yang ada di Tarogong Kidul, dan yang satunya lagi dari Kober Al Mulki di Cilawu. Nah, ini di Kober Al Mulki bentuk kegiatannya, kalau di Al Mulki D1-nya sudah sedang ya. Makanya saya melakukan pendampingannya di D2 gitu sama D3 gitu Ibu ya. Itu Bapak Ibu yang perlu disampaikan. Jadi sekarang kita sepakat aja ya. Mungkin yang akan saya lakukan pendampingan nanti kalau sudah ada RTL-nya kayak gini Pak. Nah, nanti kalau sudah saya melakukan analisis analisis rapat pendidikan sekolah Bapak Ibu, nanti akan jelas program pendampingannya seperti ini. Melakukan pendampingan dengan jadwal sebagai berikut. Di bulan Juli, analisis rapat pendidikan. Harusnya saya itu melakukan analisis rapat sekolah Bapak itu di bulan Juli ya. Nah, di bulan Juli. Terus di bulan Agustus ada pelatihan IKM. Nah, di bulan September akan memaksimalkan kombel, komunitas belajar di sekolah ini untuk meningkatkan sumber daya manusia. Di bulan Oktobernya akan ada pelatihan digitalisasi sekolah gitu ya. Di bulan November evaluasi, di bulan Desember nanti semua sekolah yang 3 ini akan dikumpulkan di sekolah TK Islam Asyirod ya. Kita silaturahmi bersama guru-guru yang terlibat dalam program pendampingan ini. Ini programnya. Ya mungkin biar cepat ya, walaupun rapotnya belum ada, kontrak politik antara ini dan saya udah samakan aja gitu ya. Atau gimana nih. Nanti ya takutnya istilahnya ketika saya ditanya mana dasar saya melakukan pendampingan. Ya mudah-mudahan Bapak dan Ibu saling bantu agar si akun itunya teh siapa. Kalaupun misalkan lupa password dan sebagainya kan gampang. Misalkan punya akun ini nih, kayak Bu Renti kemarin kan udah bisa, bukan siapa? Bu Tania, Bu Renti mana? Rentenir. Tania kan Kak Pendak gitu kan. Jadi misalkan Abdi minta bantuan ke Dinas Pendidikan, tolong ini lupa password kan keluar gitu. Nah, untuk sekarang punya siapa sih gitu, untuk akun ID belajar? Kami seandainya anu kepala sekolah anu sanes, pinterna bakal tiasa dietakeun dikumakan. Ditinggal gitu. Ya kan kamari terus masihan di kepala sekolah anu dulu teh Pak, kawis tanggal lahir segala macamna gitu. Mau hoyong teh dilacak ku dinas Pak atana pitiasa moal gitu. Sebetulnya oleh kita juga sebetulnya
Bisa seperti kemarin misalkan namanya siapa, tanggal lahirnya apa gitu, dilacak. Tapenginten tah abdi teh nu periode data teh tanggal lahir kepala sekolah nu kamari misalkan kan bakal katinggal kena gitu nya. Tanggal lahirna terus nomor nama lengkap dan apa NPSN sekolah gitu. Itu sih yang dibutuhkan untuk melacaknya gitu Pak ya. Enggak ribet juga sih. Tanggal lahir, nama lengkap sama NPSN gitu. Upami ka dinas ka saha Kabikeun we, kayak ku abi kaditukeun. Kan ada saya di sini, kenapa Ibu? Tugas abdi pengen mempermudah urusan Bapak gitu. Jadi upami guru kepala sekolah anu kamari teh terus janten guru di sekolah sana. Tisawios, karena yang kita butuhkan itu akun yang dulunya. Nanti oleh operator sekarang diperbaharui di Dapodiknya. Kan Bapak sekarang kepala sekolah, sebentar lagi akan ada Sulinjar gitu. Tah, yang dilaporkannya akun ID yang sekarang diupdatekan. Ini penting Bu ya terkait digitalisasi ini. Karena kalau kita enggak istilahnya enggak respect ya kepada akun-akun nukari itu ya kita akan tertinggal. Dan bingung itu kumaha gitu ya. Kita tidak punya akses. Jadi akun ID belajar yang punya Ibu Tania ya, itu simpan passwordnya harus ingat. Untuk masuk ke platform Merdeka Mengajarnya menggunakan akun belajar ini. Nanti di bulan September jadwal di sini kita akan melakukan memaksimalkan komunitas belajar. Bagaimana sih caranya Bapak Ibu itu bisa belajar mandiri tanpa harus mendatangkan narasumber gitu. Jadi ada trik-triknya oleh pemerintah. Salah satu platform itu artinya aplikasi lah. Aplikasi yang sudah dibuat untuk mempermudah akses layanan pengetahuan bagi seluruh guru di Indonesia itu adalah PMM, platform Merdeka Mengajar, seperti itu Bu ya. Jadi bisa disepakati ya bahwa kita samakan saja gini ya. Nanti mudah-mudahan nanti tanggal lahir, kepala sekolah, NPSN bisa Bapak kirim ke Abi dipilari gitu ya. Untuk rapat pendidikannya. Itu mungkin Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya sekarang kita di bulan Agustus ini akan membahas, saya asumsikan, mau tanya aja, Ibu suka bikin RPPH enggak? Selama ini bikin RPPH atau enggak Ibu? RPPH-nya paling yang 2013. Dibikinkannya rutin atau ketika ada pengawas, ketika ada apa? Kalau ketika ada pengawas, berarti asumsinya berarti mirip-mirip ya bahwa perencanaannya masih belum dibuat gitu ya. Misalkan kita ambil yang sedang saja, kan di sini yang sedang itu perencanaan pembelajaran di Satuan PAUD sudah disusun berdasarkan konteks nasional. Maksudnya tadi, misalkan saya asumsikan D1 Ibu itu sedang karena sudah bikin RPPH-nya yang dulu. Berdasarkan kurikulum nasional, namun belum mempertimbangkan karakteristik satuan pendidikan dan tidak selalu menjadi rujukan pembelajaran. Nah, ini kalimat Ibu dan Bapak pahami, nanti ketika ada Sulinjar, Ibu udah maksudnya teh kumaha. Nanti akan ada pertanyaan muncul terkait perencanaan pembelajaran yang Ibu lakukan. Di sini sudah dilakukan berdasarkan kurikulum nasional, namun belum mempertimbangkan karakteristik satuan pendidikan dan tidak selalu menjadi rujukan pembelajaran di kelas. Maksudnya bagaimana ini? Maksudnya ketika ada kurikulum nasional, Ibu itu saujratna tidak melakukan analisis, tidak melakukan penyesuaian dengan sekolah Bapak Ibu. Misalkan di kurikulum nasional mengenalkan anak literasi, Ibu bikin temanya adalah buah-buahan untuk mengajarkan literasi anak. Di kurikulum yang nasional, tema buah yang dipilih adalah nangka, pisang, naga, sawo misalkan. Ibu melakukan pembelajaran itu saujeratna eta tanpa melakukan analisis karakteristik satuan Ibu. Apakah muncul, apakah ada tangkal sawo di dia? Pami nggak ada tangkal sawo, jangan pilih sawonya, cari buah yang sesuai dengan konteks karakteristik lingkungan geografis sekolah ini. Maksudnya gitu ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan di Sulinjar, apakah Ibu sudah mempertimbangkan karakteristik satuan pendidikan untuk
merujuk proses pembelajaran kalau ibu misalkan nganalisis di dia teh aya balong, misalkan di dia teh aya sawah, tah sawah eta teh digunakan sebagai media, sebagai sumber pembelajaran. Tah berarti ibu sudah melakukan mempertimbangkan karakteristik gitu Bu ya. Nanti kalau ada sulinjar. Nah, banyak kan soalnya? Soal sulinjar kan banyak ya. Hampir ada berapa tuh? Ada anakan-anakan deui kan gitu ya. Nah, selanjutnya jadi nanti karena ini kita sepakat sedang gitu ya. Jadi nanti sekolah Bapak Ibu dalam membuat perencanaan pembelajaran harus mempertimbangkan karakteristik satuan. Selanjutnya, pembelajaran di kelas belum mempertimbangkan kebutuhan belajar anak, tetapi sudah menunjukkan keselarasan antara tujuan pembelajaran. Maksudnya di sini, jadi mempertimbangkan kebutuhan belajar anak. Misalkan, anak ini ada 20 di kelas ini. Dari 20 ini, 5 orang suka lari-lari di kelas. 10 tiasa anteng. 5 deui eraan. Nah, itu karakteristik. Ku ibu di pasian pelajaran sama. Ngagambar. Erek anu lulumpatan, erek anu cicingeun, erek nu eraan di pasian media pelajaran ngagambar misalkan. Tah berarti ibu belum mempertimbangkan kebutuhan belajar anak. Bagaimana mempertimbangkan kebutuhan belajar anak? Harusnya ibu pertimbangkan kegiatannya. Bisa pilihan satu adalah ibu dalam satu hari membuat 3 jenis kegiatan yang disesuaikan dengan karakteristik siswa tadi. Misalkan di kegiatan inti 1, ibu lakukan permainan, memindahkan bendera, misalkan temanya Agustusan nih. Ini untuk memfasilitasi anak yang suka lari. Kegiatan kedua adalah membuat bendera dari kertas wajit misalkan. Ini untuk memfasilitasi anak yang anteng gitunya. Anu eraan misalkannya kumargi eraan, coba kita stimulus mempresentasikan hasil karya yang dibuat. Jadi dibikin kelompok anu eraan disimpan sebagai anggota, anu wantunana jadi ketua. Tah ketua piwarang kapayun ngajelaskeun, menceritakan bendera yang dia buat. Nah, 3 kegiatan ini sudah mempertimbangkan karakteristik kebutuhan belajar siswa. Ulah sampai murangkalih nu lulumpatan sina ngagambar bendera merah putih, anu isinan sina ngagambar merah putih tanpa distimulus dia bisa berani gitu ya. Misalkan gimana Pak? Kan tadi misalkan untuk mempresentasikan bendera ke depan yang menyampaikan presentasikan anak yang wanter. Terus anu isinan jadi naon? Sina maju kapayun. Ibu isinan, tapi lamun maju kroyokan bakal ludeng teh. Ludeng. Kenapa sina maju heula kapayun? Merasakan dulu sensasi maju kapayun di pelong sebagai pusat perhatian. Ulah sampai orang maksa kanu eraan sina nyarios. Ulah. Jadi anu eraan eta teh penginten gabung jeung nuantunan. Tah anu wanter sina nyarios, anu isinan sina maju kapayun. Itu oge kita asesmen apakah siang anak yang malu ini akan mau ke depan atau tidak. Kalau tidak berarti parah tuh malunya. Besar tuh kemaluannya. Jadi isinan teh tingkat kritis gitu. Berarti dari sana kita juga harus melakukan pendampingan apa? Apakah harus ada privasi ngobrol? Bicara dengan orang tuanya. Seperti itu Bu ya. Jadi proses pembelajaran itu harus mempertimbangkan kebutuhan belajar siswa. Itu pilihan satu. Itu mungkin kalau guru di kelas itu banyak. Ya, kalau di kelasnya banyak. Kalau gurunya hanya satu, keteteran dong kegiatan. Bagaimana solusinya? Bikin kegiatan itu hari pertama perlombaan memindahkan bendera. Hari kedua membuat bendera merah putih, hari ketiga presentasi. Itu alternatifnya. Tapi kalau akreditasi Ibu mau tidak mau ketiga-tiganya harus ada dalam satu hari. Kalau akreditasi, ya, kalau akreditasi. Kan pertanyaannya apakah akreditasi tiap hari? Tidak kan? Itu seperti itu. Jadi itu mungkin mengukur patokan idealnya Bu ya.
Jadi mungkin ibu nanti ke depan sudah dikasih bocoran ini yang saya pahami gitu ya. Tapi ibu juga jangan merasa cukup lah dari abdi gitu ya. Cari lagi misalkan apakah betul konteksnya mempertimbangkan kebutuhan belajar anak seperti itu atau tidak. Nah, di sini tapi ibu sudah menunjukkan keselarasan antara tujuan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran. Jadi ibu di D1 itu yang harus kita perhatikan adalah kurikulum nasionalnya. Yang kedua adalah analisis karakteristiknya dipadukan dengan kurikulum nasional, ulah sampai kurikulum nasional kita pakai secara 100%, secara utuh. Harus ada masukan pertimbangan karakteristik satuan sekolah. Yang kedua, ibu harus memperhatikan kebutuhan belajar siswa dalam perencanaan ini. Yang keempat, harus selaras antara tujuan dan kegiatan. Dan yang kelimanya, adanya asesmen penilaian pembelajaran. Di sini Bu, indikator-indikator yang masuk ke dalam D1 itu Bu ya. Di D2-nya proses belajar yang sesuai dengan bagi anak usia dini ini. Di sini kurang. Apa sih indikatornya di D2? Di sini adalah proses pembelajaran belum dirancang dengan memperhatikan kebutuhan spesifik dari anak usia dini. Jelas ya, masih ada kaitannya dengan yang ini. Kompetensi pendidik dalam menjaga suasana belajar yang nyaman, menerapkan pembelajaran yang mampu memberikan pengalaman yang menyenangkan dan bermakna, serta efektif dalam membangun kemampuan fondasi yang diperlukan pada jenjang pendidikan selanjutnya harus ditingkatkan. Di D2, kalau ibu sudah merancang kegiatan mempertimbangkan hal-hal yang tadi, ibu juga harus punya skill bagaimana rancangan itu mewujud jadi proses pembelajaran yang menyenangkan. Ibu sudah punya rencana 3. Tadi tenaun rencana tempo tentang tema Indonesia tentang lari, ya, lomba memindahkan bendera, terus membuat bendera dan presentasi. Misalkan ibu rencana yang sudah bagus itu dieksekusinya kayak gini. Anak-anak hari ini kita mindahin bendera dari sini-sini ya, siap. Budak teh bingung eta kumahakeun teu ngarti. Kalau udah beres, ini ada bendera, tuh ngambil sendiri kertasnya di sana, guntingnya di sini, lemnya ngambil sendiri misalkan. Budakna cicingnya, budakna lieur, misalkan guruna calik kayak gitunya. Terus beres kalau sudah bendera, nanti kamu celemeng orangnya maju ke depan ceritakan ya. Kamu yang eraan ikuti sama yang maju ini ya. Kan itu eksekusinya nggak tepat ya. Nah, di sini di proses pembelajaran guru itu harus apa ya? Harus bisa mempraktekkan, mewujudkan si rancangan itu memang pembelajaran yang menyenangkan. Jangan sampai anak itu jenuh. Kegiatan rancangannya udah bagus tapi eksekusinya kurang bagus. 6 pondasi, Ibu udah tahu nggak 6 pondasi? Kemampuan 6 pondasi apa aja? Nah, pernah dengar ya? 6 kemampuan pondasi. Kalau nggak salah kemarin ya. Itu profil pelajar Pancasila. Jadi proses pembelajaran yang kita lakukan itu, kalau di kurikulum Merdeka ada capaian pembelajarannya, kalau secara umumnya selain profil pelajar Pancasila itu harus membangun kemampuan 6 pondasi. Apa saja? Kemarin di IGTKI Kabupaten ada webinar ya, kalau Ibu ikutan, saya jadi narasumber tuh jadi berbagi praktek baik masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, materinya ada di sana. 6 kemampuan pondasi. 6 kemampuan pondasi kita lihat. Pak aya deui ganu kieu nariut abdi mah. Wayahna nya kamari profil pelajaran Pancasila ge can apal. Ayeuna tos aya deui. Nu CP oge masih can apal aya deui. Tapi Ibu tenang ya, kurang salit-salit. Nah ini Bu, ada 6 ya. Mari kita ingat kembali 6 kemampuan pondasi. Yang pertama adalah nilai agama dan budi pekerti. Perasaan udah disinggung-singgung kemarin ya. Konsepnya adalah mengenal konsep Tuhan Yang Maha Esa. Nah, nih, yang kedua, keterampilan sosial dan bahasa. Dapat minta tolong, dapat mengucap maaf dan terima kasih. Yang ketiga, kematangan emosi. Mampu menunggu. Jadi ketika Ibu ngajar anak ngaji Iqra terus anak baris, Ibu sedang membangun salah satu 6 kemampuan pondasi.
Dapat mempertahankan perhatian mengikuti kegiatan dalam rentang sesuai dengan usianya. Fokus untuk ngobrol dan sebagainya. Kan ini tantangan bagi kita ya. Selanjutnya yang keempat adalah pemaknaan belajar yang positif. Cirinya apa? Anak senang datang ke sekolah. Kalau anak nggak suka ke sekolah berarti ada yang salah di sekolah kita. Yang kedua adalah anak mau mencoba kembali jika salah. Tah, kade murang kali mencenti tiasa, ulah dipoyok tenon dibully ya. Abi mah tara dibully ngan diciwit itu lebih parah. Abi mah tara diciwit, tara dibully, tapi sok dibaudan sama juga itu bagian daripada bully ya. Jadi tanamkan bahwa belajar itu pasti harus berproses dan pasti akan ada salahnya. Ada kata-kata mutiara yang dulu saya dapatkan dari MZ-nya, lebih baik kita tenggelam karena sedang belajar berenang daripada kita tidak pernah tenggelam karena tidak pernah belajar berenang. Pak Asep mau bangganya, abi mah tara ti lelep mun ngojay teh irah ngojay tara gitu. Mbak da ti lelep kumaha da ngojay ge tara kan gitu ya. Yang lebih baik pernah ti lelep nuju belajar renang. Lebih baik pernah jatuh saat kita belajar naik sepeda daripada tidak pernah jatuh karena tidak pernah belajar sepeda. Nah, si anak juga jangan sampai ketika dia salah, ketika dia melakukan kesalahan, dia asumsikan bahwa belajar itu ya harus benar gitu. Makanya orang kan stresnya baheula ku guru matematika sareng guru bahasa Inggris ya. Karena mungkin ketika kita ulangan salah dapat nilai 5 misalkan berem deui tanpa ada tindak lanjut ya kita tidak mau mencoba lagi padahal itu hal yang wajar. Termasuk ayeuna ibunya belajar misalkan ngapalkeun propri Pancasila can apal we salah we hantem. Wios natural gitu. Itu mah hal yang wajar. Selanjutnya yang kelima keterampilan motorik dan perawatan diri. Di sini ada dapat merawat barang sendiri, mampu menjaga kebersihan diri sendiri. Nah, ini 6 pondasi gitu Bu ya. Yang keenamnya adalah kematangan kognitif. Nah ini Bu, kematangan kognitif ini yang sering dijadikan indikator anak siap ke SD. Di antaranya mampu calistung. Kita bahas nih, mampu menyimak dan menyampaikan gagasan. Tadi ketika Ibu bikin kegiatan anak mempresentasikan dengan level anak, ngobrol hasil karyanya ke depan, Ibu sedang menyiapkan kematangan kognitif. Pak, da murang kali teh nyarosna dengan 2 kata. Ini bendera warna merah putih. Sakitu weh. Emang diajar naon dari kalimat sederhana itu? Jangan salah. Menyampaikan ini bendera berwarna merah putih itu dibutuhkan berbagai kemampuan. Di antaranya emosinya harus kuat. Anu eraan mah moal. Nu kadua antara pikiran dan ucapan harus selaras. Ibu butuh praktek? Kayak ku abi dites nyarios saurang-saurang menyampaikan apa yang didapatkan dari capcusan saya. Tuh ayeuna oge geus kadek di Allah. Kumaha ya? Bayangkan itu terjadi kepada anak Ibu, ya. Jadi ketika anak disuruh mempresentasikan, jangan lihat kalimat yang diucapkannya, tapi prosesnya. Kan we misalkan sakalimat oge. Urang prakteknya ayeuna Ibu kapayun menyampaikan apa yang didapatkan dari capcusan saya. Kita lihat nih reaksinya, nanti kita komentari gitu ya. Nah, wayana abi ayeuna rada jadi algojo. Nyuntrungkeun ayeuna. Menjerumuskan kepada jalan yang benar, Bu ya. Kalau Ibu cari aman saja, malunya luar biasa, tidak ada salit-salit ya. Sampai kapan Ibu akan seperti itu? Ya sampai nanti, nanti itu kapan gitu. Bukan memaksa Ibu dari ekstrovert menjadi dari introvert jadi ekstrovert, enggak gitu ya. Tapi sewaktu-waktu kan kita harus gitu punya skill. Yang kedua, menyadari adanya keterhubungan simbol huruf dan kata angka dengan bilangan. Misalkan ada huruf B, U, K, U itu dibaca buku seperti itu. Atau misalkan ada angka 3, bendanya 3, itu hubungan seperti itu. Selanjutnya, mampu membilang benda, itu. Memahami kosakata konsep waktu sekarang, nanti, hari ini, besok, dan lain-lain. Kalau anak ditanya, bukan ditanya, kalau cerita, Pak Guru, Ibu Guru, kemarin saya berenang. Padahal kejadiannya 2 bulan yang lalu.
Nah, karena konsep waktu sekarang, besok, hari ini, anak nggak tahu. Nah, itu latih. Kalau ibu guru-guru kita melatih itu suka nanya setiap hari, sekarang tanggal berapa ya? Hari apa? Bulan apa? Itu bagian daripada mengenalkan konsep waktu. Gitu ya. Jadi 6 kemampuan pondasi itu yang satu apa tadi? Iya, yang kedua saya kasih contekannya. Ketiga, keempat, oke, yang kelima, oke, yang keenam, siap. Oke, langsung challenges, tantangan ya. Ini saya akan tutup. Ibu sampaikan, jangan lihat contekan. Saya akan menjurumuskan ibu kepada jalan yang benar. Wah, langsung. Saya akan menjurumuskan ibu. Sebelumnya kita tahapan yang sederhana ya. Ibu bicara di tempat ibu ya. Nanti tantangan kedua ibu maju ke depan ya. Tutup, tanah tutup ya. Tutup sa aimut nawe ya. Mangga, satu. Oke lah Pak. Silahkan. Satu. Nilai agama dan hilap deui. Nilai agama. Yang kedua? kedua itu namanya. Oke, lupa lagi yang kedua. Nah, emosi. Yang ketiga? Jangan dibantu, jangan dibantu. Ketiga? Motorik kelima. Kelima motorik. Yang keenam? Kognitif. Berarti lupa nomor 3 ya. Tepuk tangan buat Ibu. Alhamdulillah. Bisa menyebutkan 5 dari 6 ya. Keren kan? Luar biasa. Selanjutnya, Ibu siapa? Ibu sana. Ente lanjut. Satu. Ini maksa, boleh. Ini ada nanti siswa yang punya karakter kayak Ibu sana ya. Ulah maksanya. Abi pernah praktek. Oke, nanti setelah Bapak KS ke Ibu ya. Semangat ya. Oke. Itu teh sedang mempersiapkan. Oke, selanjutnya. Ibu siapa? Ibu siapa? Ibu Hilmi, silakan Bu Hilmi. Satu apa? Satu, nilai agama dan Ya, 2. Oke, 2. Lupa ya, nggak apa-apa. Lupa kan belajar itu proses tadi ya. Selanjutnya. 3, kematangan emosi. Ya, 4. 4, pemaknaan belajar. Yang pohon deui pemaknaan belajar ya. 5. 5, keterampilan motorik. Oke, 6. Kematangan kognitif. Sama ya penyakitnya nomor 3 ya, lupa ya. Jangan di kebalik nomor 2 bahasa sosial, nomor 3 emosi. kebalik. Buat etanya keluar. Oke, Ibu diuntungkan loh. Banyak clue. Satu apa? Ibu siapa? Bu Fitri. Satu Bu Fit. Agama dan ya, lanjut. Sosial dan bahasa. Terus? Oh, nah buat aya. Astagfirullahaladzim ayahnya. Nah, itu. Opa, tilap deui. Oke. Yang kelima, masih ingat kelima? Ayo, nu kalima? Motorik. Kagenep? Kognitif. Alhamdulillah. Berarti hilap nomor 4-nya. Silakan, Ibu. Oh, dilangkung. Siap, Bapak KS. Tapi sepakat, gilir ya. Selanjutnya Pak KS. Satu Pak KS. Terus. Keempat. Kalima. Motorik kagenap. Oke, alhamdulillah. Tepuk tangan. Selanjutnya Ibu Bu Sarah, silakan. Satu. Nilai agama
Keren. Oke. Oke. Yang ketiga itu kematangan emosi, yang keempat keterampilan ya, tepuk tangan buat Sarah. Pecah telur ya, alhamdulillah isinan jadi tuh. Silakan mamahnya sekarang. harus. Satu apa Bu? Oke, enggak. Saya bantu. Abi maksa. Saya akan menyebutkan. Saya akan menyebutkan kalimatnya. Ibu nyebutkan nomornya ya. Nilai agama dan budi pekerti nomor berapa Bu? Keren. Kematangan kognitif nomor berapa Bu? Nomor 6. Keren. Sekarang nomor 4 apa Bu? Pemaknaan belajar yang positif. Nomor 2 sosial dan bahasa. Kelima keterampilan motorik. Alhamdulillah, tepuk tangan Ibu buat Witi. Coba Bu, saya mau tanya, situasi ini belajarnya gimana? Senang atau gimana? Senang. Tak Ibu karakteristik Ibu macam-macam. Aya anu usina teh akut pisan gitu. Misalkan antara Ibu Sarah dan Ibu Siti kan itu akut banget ya. Salah. Bu Sarah dan Bu Ai. Kan ini kita lakukan asesmen ya. Di kelas juga akan ada karakteristik seperti ini. Nah, kita sebagai pendidik itu harus bisa memfasilitasi. Clue, saya bantu Ibu. Ibu tinggal menyebutkan nomor berapa. Berarti standarna ku abdi dilungsurkeun, targetana Ibu nyarios. Kan berhasil. Itu kudu dipolototan. Ibu potong gaji ke KPKS itu ngomong. Kan itu kudu gitu. Tidak ada intimidasi ya. Jadi kagambar dengan praktek ini bahwa karakteristik siswa itu harus kita pertimbangkan. Rencana bagus, kalau eksekusinya jelek, itu jelek. Tadi saya eksekusin perencanaan. Saya dulu, aya nu ngobrolkan ngakupingnya, da ieu mah isinan cenah murang kali. Oh, berarti ayeuna orang eksekusi. Kan asesmen. Sehingga semuanya bisa berbicara. Ketika Ibu saya lihat deh Tania Renten Bu Tania ngomong, yang lain kan penasaran, hoyong minimal ngareret buku tanpa disadari eta teh nu diajar nu ieu ngan ieu apes nu kahiji. Tapi kan ketika Ibu ini ngomong, Ibu juga ini kan muka catatan, artinya ada pengulangan. Jadi seperti itu. Jadi terkadang si anak itu harus dikasih tantangan. Cuma tantangannya ya lewat bermain. Misalkan dikasih hadiah kalau anak kecil seperti itu ya. Alhamdulillah. Jadi saya juga jadi apal Bu ya. 1, pondasi teh apa Bu tadi? Nilai agama, budi pekerti atau akhlak mulia ya. Kita lihat lagi, takut salah nih. Karena mirip dengan itu ya. Oh ya, budi pekerti, alhamdulillah. Di aslinya, oh ya benar. Ini aslinya Bu, ini aslinya. Jadi keterampilan sosial dan bahasa yang memadai. Nah, ini saya simpelkan saja nih di sini ya. Oh ini enggak nyusun ya. Harusnya kematangan emosi nomor 3 ya. Kita ambil yang ini aja. 1, nilai agama dan budi pekerti, keterampilan sosial dan bahasa, kematangan emosi, selanjutnya pemaknaan belajar yang positif, keterampilan motorik dan perawatan diri, serta kematangan kognitif. Nah Ibu, yang kita lakukan itu tidak boleh lepas daripada 6 pondasi ini. Pak, gimana sih hubungannya dengan CP? Ya CP sami ngajarkeunna ieu keneh. Coba kita telaah Bu. Nomor 1 apa tadi teh? Nilai agama dan budi pekerti. Masuk CP apa Bu? Ketika kita mengajarkan nilai-nilai agama. CP nomor 1. Apa kemarin teh?
Ya, nilai agama dan budi pekerti, nyambung banget kan. Kedua, keterampilan sosial dan bahasa, masuknya kemana tuh? Ketika anak bisa berbicara, ketika anak bisa menyimak, literasinya masuk. Ya. Jati dirinya masuk. Ya. Ini masuk. Ya. Jadi ini bagian daripada CP. Jadi ibu jangan bingung dengan banyak istilah. Kita lebih fokus kepada esensinya. Yang ketiga, kematangan emosi, jelas jati diri ya. Anak mampu menunggu, anak mampu ngantri dan sebagainya. Yang keempatnya adalah pemaknaan belajar yang positif, juga jati diri itu. Keterampilan motorik, jati diri. Kematangan kognitif ini jelas kepada STEAM atau dasar literasinya. Gitu Bu ya. Jadi itu yang bisa kita temukan di dimensi apa Bu? Dimensi D2 ya. Ini sekarang kita lebih perdalam kembali dari pertemuan kemarin gitu ya. Jadi dimensi 2 itu eksekusi dari rancangan yang telah Ibu lakukan. Pertimbangan yang harus ada Ibu itu harus bisa menciptakan pembelajaran yang memberikan pengalaman yang menyenangkan dan bermakna. Dengan cara kayak tadi. Ulah sampai rancangannya bagus, eksekusinya jelek. D3, nah ini D3 itu tadi ya, masalah membangun kemampuan fondasi. Udah dibahas gitu ya. Jadi nanti kalau ada di dalam Sulinjar, konteks dari D3 itu adalah tidak lepas daripada 6 kemampuan fondasi yang telah kita hafalkan. Belum dipelajari, baru dihafalkan. Tinggal Ibu praktekkan dalam kegiatan sehari-hari di sekolah ini. D4-nya adalah asesmen yang meningkatkan kualitas pembelajaran. Apa saja sih di dalamnya? Di sini sudah baik ya, penerapan asesmen sudah terngisi dengan pembelajaran satuan PAUD. Asesmen sudah efektif dalam menggali informasi tentang capaian anak dan dilakukan dengan teknik yang sesuai dengan anak usia dini. Hasil asesmen sudah digunakan untuk menyusun umpan balik yang konstruktif, sehingga menguatkan kualitas pembelajaran. Ibu, apa sih makna konstruktif? Ada lawan katanya destruktif. Kalau destruktif itu menghancurkan. Kalau ini menghancurkan gitu. Kalau ini membangun, menguatkan gitu ya. Jadi Ibu berikan umpan balik yang konstruktif kepada anak didik Ibu ataupun teman sejawat, ulah seling dedetkeun. Nya Ibu ai mah kamari oge isinan, ayeuna oge isinan. Kan eta teh nghancurkeun nya. Tapi konstruktif gimana? Alhamdulillah. Saya sebagai sahabat Bu Ai merasa bahagia Ibu Ai ternyata bisa bicara walaupun dipaksa ore kan gitu. Kan itu lebih ke konstruktif gitu ya. Nah, ke anak juga seperti itu ya. Jadi umpan balik itu kayak tadi ya, umpan balik itu komen ya, komentar gitu. Sekarang kan zaman komen tuh di media sosial. Terkadang ya, sekarang mulutmu harimaumu, sekarang apa? Jarimu adalah harimaumu. Hati-hati ya dalam memberikan umpan balik atau komentar. Itu untuk D4 gitu ya. Jadi asesmennya sudah dilakukan. Kemarin juga sudah dibahas ya, asesmen itu harus dilakukan sebelum. Misalkan kalau tahun ajaran baru, Ibu wawancara orang tuanya, bagaimana karakter anak ini, apa yang membuat anak ini khawatir kalau disekolahkan. Itu harus dikaji data-datanya oleh Bapak Ibu. Itu untuk dimensi D. Jadi D1 adalah tentang perencanaan pembelajarannya. Yang kedua adalah proses pembelajarannya. D3 adalah pembelajaran yang membangun fondasi. 4-nya ada asesmen gitu ya. Sekarang kita lanjut ke E1. Indeks ketersediaan sarana prasarana esensial. Nah ini saya yakin ini juga udah bagus lah. Hampir sama dengan Kober Al-Mulki ya. Jadi udah komplit, kelasnya ada, tempat mainnya ada, AP-nya ada. Ya saya yakin ini juga sudah bagus ya. Jadi ini sudah bagus. Yang kedua, iklim keamanan satuan pendidikan. Satuan PAUD belum mampu memastikan keamanan kenyamanan fisik dan psikis dari anak pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi nyaman dan aman itu ada dua kategori, secara fisik dan secara
psikis. Ketika anak yang malu, dia harus nyaman malunya di sekolah kita. Jangan sampai dia merasa terusik. Da abdi mah isinan. Da abdi mah naon. Stimulus dia agar bisa berani, tapi dari segi hati, perasaan dia harus nyaman. Artinya tadi harus ada sistem komunitas yang menjaga iklim keamanan itu terjaga. Misalkan ada yang datang kesiangan terus, itu hatinya harus dijaga tuh. Jangan sampai kapok teh sekolah gitu. Kita tanya kenapa kamu bisa kesiangan. Bisa jadi misalkan kayak di film-film dia itu merawat ibunya yang sakit, bisa jadi kan? Hal-hal semacam itu. Misalkan jualan dulu, kan bisa jadi ya. Hal-hal semacam itu ya. Jadi jangan dulu berasumsi, lakukan mediasi, konfirmasi. Termasuk di sini kepala sekolahnya dan guru-gurunya, misalkan ada guru-gurunya datang terlambat, jangan dulu dikasih hukuman gaji dipotong. Tanya dulu kenapa misalkan. Itu disebutnya metode coaching ya, metode coaching. Jadi metode coaching itu adalah salah satu bentuk pembinaan kepada orang dewasa gitu ya. Ibu mungkin datang terlambat di polototan KUKS pasti nggak enak ya. Awas engke mun akreditasi mal dibantuan nyeri hate di baeudan we. Tanyakeun heula atuh. Abi terlambat teh kunaon? Jabading ieu misalkan pas ngariung di wartos-wartos abi sok kasiangan. Abi teh kan miasa ragrag alam dunia daerah. Seperti gitu ya. Jadi ini juga indeks keamanan lingkungan. Ada secara fisik dan psikis. Kalau fisik ya ada pagar, udah jelas gitu ya. Ini jauh dari balong, jauh dari jalan raya gitu. Ya. Oh, solokan, hati-hati misalkan. Selanjutnya E3 itu iklim inklusivitas dan kebinekaan. Ada yang tahu arti inklusivitas, Bu? Inklusivitas itu kalau ada ABK di sini diterima di sekolah ini itu inklusif. Jadi ibu tidak membeda-bedakan ini untuk sekolah anak yang normal. Ada misalkan di sini warga yang anaknya misalkan misalkan ada kebutuhan khusus, tidak bisa jalan, terima di sekolah. Siap. Jadi inklusivitas. Kenapa, Bu? Bisa disampaikan lagi Bapak KS kenapa? Jadi itu Bu ya. Nanti kalau ada pertanyaan di Sulinjar, ada di sini ABK anak. Nah, berarti Ibu sudah inklusif ya menerima. Bagaimana cara penanganan pembelajarannya? Disamakan atau dibedakan? Dibedakan. Disampaikan ke orang tua gitu ya. Bagus, berarti di sini sudah inklusifnya. Nah, mudah-mudahan nanti pas di Sulinjar ayat pertanyaannya nyerempet gitu tuh ya sudah gitu. Kebinekaan ya, keragaman. Misalkan ada warga yang baru pindah datang ke sini agamanya Kristen, lingkungannya Islam, terima aja. Itu juga atau misalkan warga kenegaraan Nigeria ya, terima aja, itu kebinekaan globalnya ada dapat. Gitu ya. Muhammadiyah, NU, Persis. Nah, itu juga salah satu ya. Salah satu bentuk. Jangan sampai Persis merasa pang Persisna, Muhammadiyah merasa pang Muhammadiyah. Nah, itu jadi apa ya? Ada iklim inklusivitas dan kebinekaan. Gitu konteksnya larinya ke sana, Bu ya. Ada juga misalkan dari segi finansial, status sosialnya, ada yang kaya, yang miskin. Itu juga kita harus pastikan bahwa yang miskin, yang kaya bisa nyaman sekolah di sini. Terkadang yang kaya itu bukan butuh kualitas banget sih. Yang mereka butuhkan itu adalah apa ya? Prestise gitu. Anaknya disekolahkan di sekolah yang mahal bukan karena kualitasnya. Terkadang dia gengsinya. Gitu ya. Jadi ya mohon maaf, sekolah ini iurannya berapa per bulan? 40.000. Ada sekolah yang iurannya 400.000 ya. Itu berapa kali lipat sekolah kita? 10 ya. Tapi terkadang kualitasnya sama juga kan.
Terkadang sekarang manusia ya butuhnya pengakuan ya, gengsi status. Still seperti kitunya. Nya urang mah penginten nya kualitasna kedah sae, gengsinya oge kedah sae. Tah salah satu gengsi kedah sae teh guruna kedah punya prestasi. Aya perlombaan ngiringan. Alhamdulillahnya. MC tuh. MC teh. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah ya. Tuh ada bakat terpendam. Oh, gitu. Oh, berarti galecoknya di bidang anu aya mic-mican gitu nya. Berarti saya alhamdulillah ya. Depan kamera tuh bagus ya. Selanjutnya E4-nya adalah refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh pendidik. Refleksi itu di sini jelaskan ya kesadaran tentang pentingnya meningkatkan kompetensi pendidik perlu ditingkatkan. Ibu seberapa sering ibu melakukan diskusi ngariung siga kieu? Sering Pak, tiap hari. Alhamdulillah. Apa yang dibahas? Ngaliwat. Jajan sebelah. Nah itu sudah. Ya leung keneh nya sok ngariung. Nanti ke depan harapan saya juga khususnya untuk sekolah saya, sekolah Bapak Ibu ya, cobalah minimal 1 kali dalam seminggu ada diskusi gitu ya. Bagaimana cara misalkan ada kompetensi yang harus ditingkatkan untuk terus misalkan berbagi tadi di kelas gimana nih ada anak yang tadi ABK gimana penanganannya, apakah ada progres perkembangannya atau gimana. Didiskusikan. Oh, alhamdulillah ayeuna mah tiasa nyarios. Oh, alhamdulillah ayeuna mah tiasa usik dengan kamari mah calik we siga patung. Ayeuna mah rada usik ngareret matana. Jadi nanti itu didiskusikan gitu ya. Jadi kalau ibu sudah nanti pas ada sulinjar, refleksi itu kayak gitu ya. Nomor E5-nya kepemimpinan yang mendukung perbaikan layanan secara berkelanjutan. Nah ini kepala sekolah nih Pak, nih Pak Agus nih, Pak Asep, Pak Imran ya, Pak Imran, astagfirullah. Saking banyak data ngaran Pak Asep, Pak Imran. Nih Pak Imran ini berapa lama ibu bapak jadi jam? Udah KS. 2 tahun, alhamdulillah ya. Alhamdulillah 2 tahun ayana ya. Di sini kebijakan dalam rangka perbaikan layanan serta perwujudan visi misi. Nah, Pak Imron juga harus merevitalisasi visi misi apakah masih relevan. Kalau masih relevan atau sesuai, pernahkah Bapak menyampaikan kepada para guru-guru ini visi sekolah kita, ke orang tua ini visi sekolah kita gitu, biar punya value gitu, ada kebanggaan. Orang tua tidak merasa salah menempatkan anaknya kalau visi sekolah kita jelas gitu. Ini visi sekolah kita adalah begini, mendobrak kebodohan, merancang masa depan. Itu disampaikan gitu ya. Di sini kebijakan terus sudah mulai ditentukan proses analisis kebutuhan yang melibatkan pihak yang relevan, kapasitas dalam memandu seluruh warga sekolah. Di sini ya ada nggak orang tua yang dari segi finansialnya agak lumayan, terus kita libatkan untuk jadi donatur atau gimana? Apakah pernah melakukan itu atau gimana? Guru-guru ini butuh pelatihan apa nih? Oh, butuh pelatihan IKM. Kita kontak Pak Salim datang ke sini tiap bulan dalam semester terwujud sekarang. Bisa jadi kan. Jadi hal-hal semacam itu ya. Jadi ini kepemimpinan yang mendukung perbaikan layanan oleh Bapak Kepala Sekolah harus digerakkan selalu. E6, kemitraan dengan orang tua. Menyediakan laporan hasil belajar yang disampaikan kepada orang tua secara berkala namun belum ada media. Nah ini juga ibu punya TikTok sekolah ada? Ada. Nah, Instagram ada. Nah, Facebook kan gitu, YouTube-nya kayak gitu ya, bisa diupload. Sudah bisa bikin video Bu, ngedit video udah ada yang ada. Alhamdulillah. Ada channelnya apa? Biasa sabrek. Nice. Nanti kita lihat ya. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah penyediaan layanan holistik integratif atau PAUD HI. PAUD HI ini ada 8 indikator ya. Apa saja itu? Kita buka ya biar tahu gambarannya.
seperti apa? Sorry. Nah ini Bu, 8 indikator PAUD HI ya. Di sini pernah ada kelas orang tua Pak? Ada parenting. Nah ada, berarti 1 indikator cantrang.